Shalom, God bless. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Allah menetapkan ketika manusia itu sudah melewati tahap demi tahap dalam hidupnya. Yang kita tahu sebagai Sang Kreator, Allah itu menciptakan sesuatu di seluruh alam semesta ini. Pada awalnya Allah menciptakan kehidupan, di mana bumi belum berbentuk, alam semesta ini gelap kosong. Lalu roh Allah melayang-layang dan Allah menciptakan jadilah terang. Demikianlah dalam hidup ini, saudaraku. Bagaimana ketika Tuhan menemukan kita, itu hidup kita belum berbentuk, masih kosong. Ada orang-orang yang berprinsip bahwa enggak, saya sudah menyelesaikan sekolah, saya sudah bekerja, saya sudah berhasil, saya jadi pengusaha yang berhasil, saya menjadi seorang pendidik yang berhasil, saya punya gelar yang dihargai, bahkan diakui dunia, saya punya profesi yang berhasil, saya punya usaha yang berhasil, saya punya keluarga yang berhasil, saya punya anak-anak, semua berjalan dengan baik. Ya, itu standarisasi kehidupan yang Allah beri. Tetapi tidak berbentuk untuk kita diselamatkan. Untuk kita setelah kita hidup di bumi, itu kemana? Hidup di bumi ini untuk apa? Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Di mana kita ini kalau cuman biasa-biasa saja, kita hidup secara standar di bumi, kita hidup di dalam aturan-aturan yang di bumi. Sedangkan banyak aturan-aturan di bumi itu yang merupakan pelanggaran terhadap firman Allah. Banyak aturan-aturan di bumi yang tidak selaras dengan firman Allah. Sehingga ada sebuah perkataan Tuhan yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh negarawan dunia, bahwa perkataan Tuhan ini diakui, yaitu tampar pipi kiri, birikan pipi kanan. Tokoh dunia ini yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengakui ada sebuah perkataan Yesus di mana itu yang paling luar biasa, saudara. Lalu ada seorang tokoh dunia yang perbuatannya itu diakui luar biasa. Selain Yesus, juga tokoh-tokoh Alkitab ya, pada zaman ini, saudaraku. Yaitu yang namanya Bunda Teresia. Nah, Bunda Teresia itu diakui kasihnya karena merawat orang kusta. Sebagai orang normal, itu nggak boleh dekat dengan orang kusta karena nanti tertular. Jadi Bunda Teresia itu di jalan-jalan di India itu mengambil orang-orang yang terkena penyakit kusta, sehingga beliau mendapatkan hadiah Nobel, diakui oleh dunia. Oleh karena pengikutannya terhadap Tuhan, kasihnya. Nah, ternyata jadilah terang itu, Allah itu adalah terang. Ketika Allah menjumpai kita, Allah itu membentuk kita untuk menjadi serupa dan gambarnya, yaitu menjadi terang. Allah mengatakan bahwa akulah terang. Yesus itu mengatakan bahwa akulah terang. Ternyata Allah menciptakan jadilah terang itu, ya Yesus ini terang. Lalu aku itu kasih. Allah itu adalah kasih. Maka Yesus hidup di bumi memberitakan kasih dan melakukan kasih. Kita sederhana aja menjabarkannya ya. Di mana ada sebuah bentuk yang dikatakan setelah semua bumi itu berserta isinya Allah ciptakan, maka
diciptakanlah manusia serupa dengan gambar Allah. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka gambar itu menjadi rusak. Manusia itu tinggal dalam kegelapan lagi, tinggal dalam hukuman Allah, diusir dari taman di Eden sebelah timur. Jadi untuk kita yang hidup pada zaman ini, di mana Yesus sudah lahir, mati dan dibangkitkan, kita itu didiami oleh terang. Sehingga mata Allah menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Untuk apa? Untuk dibentuk menjadi terang. Untuk memiliki kasih. Jadi di dalam Allah itu bukan keberhasilan menjadi sesuatu. Tetapi apakah hidup ini kita berbentuk kasih perbuatan kita. Karena setelah kehidupan di bumi, Alkitab menceritakan ada tahta putih di mana Yesus duduk sebagai hakim agung yang menghakimi seluruh perbuatan manusia. Gitu. Termasuk anak-anaknya. Gitu. Sehingga kita akan ditanya, apa yang kamu buat di bumi? Yang ditulis di Alkitab, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, di mana mereka diberikan nafas kehidupan Tuhan, lalu mengusir setan. Setan-setan pun lari daripada kami. Lalu Yesus berbicara perkataan yang tidak pernah disangka-sangka oleh murid dan mengagetkan. Yang kita harus perhatikan. Kita harus tertarik dengan perkataan ini. Berbahagialah bukan karena setan lari daripadamu, tapi berbahagialah kalau namamu dicatat di kitab kehidupan di surga. Oh, karena surga itu ada catatan kitab kehidupan ya. Bukan karena setan lari daripadamu, tetapi karena kamu mengikut aku. Nah, gitu ceritanya. Kalau boleh saya tafsirkan. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Lalu ada lagi, Musa mengatakan bahwa Tuhan, kalau kamu tidak mau begini-begini ketika bela bangsa Israel, cabut aku dari kitab kehidupan. Oh, ternyata Musa pun diberitahu Tuhan ada kitab kehidupan di surga. Ternyata setelah kita hidup di bumi, kita akan lanjut lagi hidup di surga. Bumi belum berbentuk. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tinggal dalam kegelapan. Karena melanggar firman Allah. Lalu Yesus datang sebagai terang. Untuk menerangi kita. Setelah terang itu diciptakan Allah pada waktu penciptaan pertama. Lalu Allah mulai memisahkan terang itu dengan gelap. Jadilah petang, jadilah pagi. Lalu Allah memberikan cakrawala. Setelah itu meletakkan penerang-penerang di cakrawala. Setelah itu Allah memisahkan namanya tanah, di mana air dengan air dikumpulkan sehingga terjadilah pengumpulan air, maka tanah yang ditinggalkan oleh air menjadi daratan. Setelah itu Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, lalu pohon yang berbuah. Allah melakukan persiapan. Ternyata Allah punya rencana. Sehingga dikatakan di kitab Yeremia, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan. Ternyata Allah itu punya rancangan. Lalu Paulus mengatakan, sebelum dunia dijadikan, aku sudah ditetapkan untuk menjadi seorang rasul. Oh, ternyata Allah merancangkan untuk sesuatu yang di masa sampai kapanpun, termasuk kita yang hidup, yang lahir, untuk ditetapkan menjadi sesuatu, menjadi serupa dengan gambarnya. Paulus sebelum jadi Paulus bernama Saulus. Dia penganiaya jemaat. Dia membunuh, menyiksa jemaat pengikut Kristus.
Tapi Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan. Berarti Paulus itu cuma menjalani hidup aja sebagai penganiaya jemaat. Karena itu sudah ada penentuan Allah di mana ketika Saulus hidup di bumi mengikuti hukum-hukum manusia bumi, walaupun saat itu ada Taurat Tuhan, tetapi oleh karena ikut campur tangan manusia, intervensi cara-cara pemikiran manusia, akhirnya bangsa Israel, para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak Yesus sebagai Mesias yang dituliskan, dibicarakan di kitab Taurat. Pemikiran manusia akan menolak mujizat Allah, menolak karya Allah, menolak dengan segala sesuatu yang wow, di mana ada perbuatan Allah itu di luar keterbatasan pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia terbatas, tetap diberikan cakrawala. Sehingga Allah yang tidak terbatas dibatasi oleh pemikiran manusia. Maka ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, mereka menolak keberadaan Yesus. Karena keterbatasan Yesus sebagai manusia. Dia kan anak tukang kayu. Dia kan manusia biasa. Gitu. Nah, di situ Allah membentuk kita menjadi serupa Yesus yang terbatas, tapi Allah ingin melakukan segala sesuatu yang tidak terbatas. Namun sebelum itu terjadi, Allah mempersiapkan kita tahap demi tahap dari terang. Ketika Allah menemukan kita, memisahkan kita dari kegelapan, lalu kita diberikan namanya cakrawala batasan, kita mengerti batasan kita, mengerti panggilan kita, lalu kita masuk lagi ke dalam yang namanya diberikan tempat tinggal atau tempat berpijak, yaitu daratan. Di mana kita itu ada yang menjadi pengusaha yang berhasil, ada yang menjadi seorang aktivis yang berhasil, ada yang menjadi karyawan yang berhasil menjadi ekspatriat atau CEO, ada yang menjadi owner perusahaan yang berhasil, ada yang menjadi seorang namanya akademisi yang berhasil, seorang ilmuwan yang berhasil, lalu ada profesi yang berhasil, dokter, pengacara dan sebagainya. Gitu. Semuanya berhasil. Tetapi Allah menetapkan di mana Saulus itu berhasil. Tetapi ada sebuah pandangan baru ketika Yesus lahir. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi, para imam nggak mampu menjangkaunya. Karena ketika Yesus hadir, Yesus lahir dalam kehidupan kita, setelah melalui tahapan-tahapan tadi yang kita bicarakan, Yesus akan menumbuhkan namanya tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon yang berbuah. Yesus sedang menyediakan buat kita. Tetapi kita itu sedang dalam perjalanan dibentuk memiliki pribadi yang baru. Yang Alkitab berkata, yaitu buah-buah Roh Kudus. Buah-buah yang dikerjakan Roh Kudus. Sehingga tahap demi tahap ini kita harus lalui. Tahap di mana terang mendatangi kita, lalu kita dipisahkan dari kegelapan, lalu Tuhan berikan cakrawala batasan, lalu kita diberikan namanya tempat berpijak sebagai apa. Terus Tuhan menyediakan yang baik, yaitu tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji, lalu pohon-pohon berbuah. Tuhan sediakan dulu. Tapi manusia belum ada. Jadi ada masa persiapan Tuhan untuk menjadikan saudara-saudara sesuatu serupa dengan rencana Dia. Tetapi saudara punya pribadi yang serupa dengan gambarnya, sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Sebagai contoh, Rasul Paulus itu pribadinya keras. Kalau Barnabas itu orang yang namanya lembut, orang yang baik hati. Karena disebut bahwa Barnabas orang yang baik hati dan penuh roh. Alkitab mencatatnya. Paulus orangnya disiplin tegas. Seorang yang namanya akademisi. Seorang yang bekerja di sebagai birokrasi. Dia S3 lulusan Universitas Gamaliel, di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Dia pun menjadi seorang birokrat, yaitu anggota majelis agama. Dia pun punya kewarganegaraan Romawi. Orang maju dari kota besar.
orang pendidikan, hidup di dunia yang maju, lalu seseorang yang punya posisi di pemerintahan sebagai imam muda yang punya hak kuasa untuk membunuh, menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Saulus orangnya berdedikasi, sehingga ketika menjadi Paulus, dia berdedikasi. Sedang Barnabas orang yang baik hati dan penuh roh. Paulus bukan tidak penuh roh, tapi Paulus mengajarkan banyak rahasia-rahasia firman Tuhan kepada kita sampai hari ini. Sehingga ada penetapan Tuhan, di mana dibutuhkan persiapan. Jadi saudara-saudara, seumur hidup kita ini, setengahnya itu, sebagiannya itu, persiapan untuk menerima segala rancangan Allah penuh damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan, tidak ada rancangan kecelakaan. Sehingga kita dipersiapkan tahap demi tahap menjadi serupa dengan gambarnya dalam rencana dan rancangan Dia yang sempurna. Saudara akan memiliki suatu tempat, menduduki sebuah tanah yang ukurannya ditetapkan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel melewati tahap demi tahap, dilepaskan dari perbudakan Mesir, sampai menerima yang namanya hak untuk mengelola tanah sebagai hidup mereka. Saudara kan diberikan Tuhan keberhasilan dalam berbagai macam yang Tuhan sudah tetapkan. Ada yang dari profesi, ada yang dari pengusaha, ada dari seorang ekspatriat, ya, ada yang dari akademisi, ilmuwan, dan sebagainya. Tuhan itu sudah tetapkan, jadi janganlah risau. Tetapi saudara melewati tahap demi tahap pembentukan Allah. Karena pada awalnya saudara seperti bumi yang tidak berbentuk, masih kosong, masih gelap. Saudara tidak punya arah untuk menuju kehidupan selanjutnya, yaitu memerintah bersama Yesus di bumi yang baru. Memerintah bersama Yesus di bumi yang baru, menerima mahkota kehidupan. Memerintah bersama Yesus di bumi yang baru itu diucapkan Yesus, menerima mahkota kehidupan diucapkan oleh Paulus. Aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Oh, berarti hidup ini sebuah pertandingan iman. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Berarti iman itu akan membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan berikan. Yaitu kita dibentuk sesuai serupa dan gambarnya, sesuai yang dikehendakinya, menjadi apa dan siapa. Tetapi harus memiliki rupa atau perilaku yang betul-betul menyerupai seperti Yesus. Yang mirip-mirip lah. Gitu. Manusia tidak ada yang sama, kembar pun pasti ada perbedaan. Jadi di dunia ini tidak ada yang sama, tetapi punya kesamaan. Normalnya manusia itu kepala, tubuh, kaki, tangan, hidung, telinga, dan sebagainya. Tapi ukurannya nggak sama. Kulit ada hitam, ada putih, ada kuning. Ya, kalau hijau belum ada. Rambut ada yang rambut coklat, rambut hitam, mata biru, dan sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, dan sebagainya. Semua itu begitu bervariasi. Sehingga Allah menyediakan apa yang Dia kehendaki itu bervariasi, tapi Allah sediakan. Nah, setelah semua yang namanya Allah create, Allah berkreasi, Allah persiapkan buat kita. Nah, bagian kita adalah mau dibentuk menerimanya. Berjalan di dalam masa-masa persiapan itu. Memang sulit. Bangsa Israel dari seorang budak, hidup sebagai budak di Mesir, bangsa yang diperbudak 400 tahun, lalu dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Dipimpin oleh Musa. Di mana yang menjadi raja itu teokrasi, pemerintahan Allah. Teokrasi, pemerintahan Allah. Tapi suara itu
dibagikan kepada namanya Musa. Di mana untuk bertemu dengan Allah, cuma Musa yang boleh. Mengikut Tuhan, selalu ada aturan, diberikan aturan. Dan aturan itu akan berubah-ubah atau ditambah-tambahkan. Setelah pemerintahan Musa, masuk ke pemerintahan Yosua, beda lagi. Ada perubahan. Sehingga ketika Allah membentuk pribadi kita, kita seringkali mengalami perubahan. Segala sesuatu di bawah langit, di muka bumi ini, ada yang namanya musim. Musim silih berganti, kasih Tuhan abadi. Indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada musimnya. Yang sudah ditetapkan Allah. Ada pagi, ada siang. Kalau kita pengkhotbah menulis, ada menangis, ada tertawa, ada tidur, ada pekerjaan, dan sebagainya. Ada banyak perkara di mana kita harus melakukannya. Tetapi sesuai dengan aturan Tuhan. Harus merapat kepada firman Tuhan yang di Alkitab. Supaya berbentuk. Kalau tidak, kita tidak berbentuk, saudaraku. Yaitu pribadi kita tidak serupa, tidak mirip dengan pribadi Yesus. Semuanya itu Tuhan kerjakan, Tuhan siapkan untuk apa? Menerima kemuliaan seperti Yesus. Menerima tugas karya penyelamatan seperti Yesus. Yesus lakukan, Paulus lakukan, dan semua para rasul lakukan. Menerima kuasa seperti Yesus terima. Bahkan Yesus berkata bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi dalam hidup ini ada persiapan, lalu ada musim. Perubahan musim itu sesuai dengan apa yang Allah kerjakan. Jadilah terang, terang jadi. Selesai sudah. Hangat, panas, sehat bumi ini. Udah terang nih. Setelah itu dipisahkan dari kegelapan. Awalnya nggak ada bentuk kegelapan dan terang itu nggak jelas. Ikut Tuhan nggak jelas tujuannya awalnya. Ikut Tuhan nggak jelas segala sesuatunya. Pokoknya ikut Tuhan aja. Oke, bagus. Tapi setelah itu Tuhan mulai didik untuk kita menjauh dari kejahatan, kelemahan, kekurangan kita yang berseberangan dengan Alkitab. Yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak sejalan dengan Alkitab atau tidak selaras. Kita akan dipisahkan dengan kegelapan hidup kita di masa yang lalu. Bangsa Israel diterangi dengan yang namanya tiang awan. Supaya sejuk siang hari nggak kebakar di padang gurun. Malam diganti tiang api supaya yang namanya hangat. Supaya nggak beku kedinginan di tengah padang gurun. Jadi bangsa Israel memang melewati masa yang sulit di tengah padang gurun. Bayangin, nggak ada tetangga. Ketemunya ya orang satu kotak itu 600.000 kepala keluarga. Dibagi berapa kelurahan, berapa kecamatan, ya berapa kabupaten, lalu berapa RT, berapa RW. Ada susunannya kepala 10, kepala 50, kepala 100, kepala puak, kepala suku. Di tengah padang gurun, bukan di Mesir yang namanya sejuk karena di tepi sungai, tapi hidupnya didera, dicambuk, bekerja keras, tetapi hasilnya nggak jelas. Setiap kali harus setor, setiap kali harus dirampasi oleh Mesir. Nggak ada kejelasan. Tapi ikut Tuhan, pasti mana dari surga turun. Pasti air keluar dari batu. Semuanya serba pasti. Pasti daging kamu makan, burung puyuh didatangkan. Ikut Tuhan pasti, tapi ada aturannya. Yaitu ukurannya. Tiap orang mengambil mana itu nggak boleh untuk 2 hari. Aku teringat akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok punya kesusahan sendiri.
burung-burung di udara, burung pipit dan sebagainya. Dipelihara Allah dan sebagainya. Bangsa Israel dilatih supaya jangan dijajah oleh yang namanya orang Mesir atau hukum-hukum dunia, saling bersaing, saling menjadi yang nomor satu. Di padang gurun tidak ada persaingan, semuanya dibagi rata. Orang Israel dilatih Tuhan untuk memandang, mengenal, bersikap adil. Karena Allah mulai memberikan keadilan, tetapi diberikan kenyamanan, kemapanan yang menyelamatkan, tapi terbatas. Proses pembentukan daripada kerakusan, keserakahan, ingin menjadi the best, sang juara saling sikut, saling singkirkan, saling jatuhkan, itu nggak boleh ada proses pembentukan. Lalu berharap kepada Tuhan, tetapi tetap ada keterbatasan yang Tuhan beri. Pada waktu di padang gurun, Tuhan sedang membentuk pribadi yang baru, yaitu buah-buah Roh Kudus. Gitu. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kebajikan, yang terakhir penguasaan diri. Itu harus lahir. Yaitu buah itu keluar. Pelan-pelan kita dituntun Tuhan ke sana. Waktu di padang gurun dipersiapkan. Walaupun mungkin banyak salah peristiwa yang namanya 12 pengintai, ya, pemberontakan, ngomel, bersungut-sungut. Tuhan disiplinkan. Kalau di Mesir sama, ikut Tuhan kok sama. Ketika saya dulu berikut Tuhan, saya mengalami kesukaran bidang A, B, C, D misalnya, bidang keuangan, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Ikut Tuhan kok sama aja. Sakit ya tetap sakit aja. Tunggu, Tuhan sedang mempersiapkan. Karena ikut Tuhan juga menghadapi pendisiplinan. Bahkan diberikan keterbatasan persis seperti di Mesir. Dikasih makan dijatah karena sebagai budak. Kayaknya sama deh. Tuhan tidak bekerja seperti kepada yang lain. Tidak. Kita sedang dipersiapkan Tuhan. Jadi ada kepastian. Nah, di situ kita berjalan. Sampai akhirnya kita dipakai, dibawa, merebut dan menduduki. Ternyata di dalam perjalanan 40 tahun, di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus sekian lama, itu kita sadar tidak sadar diajar berperang dengan cara Tuhan. Merebut dan menduduki tanah Kanaan. Bertahan di dalam yang namanya pertempuran hidup. Tetapi memakai cara-cara Tuhan. Memakai cara-cara yang selaras sama firman Tuhan. Dan hasilnya itu harus kalau ingin lebih, itu diajar untuk misalnya menanam, yaitu menabur, memberi, dan sebagainya. Termasuk mengampuni, mengasihi. Semuanya. Itu kita sedang memasuki tanah perjanjian. Di mana bangsa Israel itu dibawa Tuhan bertempur, merebut dan mendidiki. Kita akan dibawa Tuhan untuk bertempur, merebut dan menduduki, tapi pakai cara Tuhan, yaitu kasih. Diajar mengampuni, diajar memberi, diajar kesetiaan, diajar kerelaan, diajar kebijaksanaan. Tuhan bawa kita jauh lebih dalam di inner beauty kita, di hati nurani kita, diubahkan untuk menjadi memiliki pribadi yang serupa dengan Yesus, yang bernafaskan firman Allah, yang berbuah buah-buah yang manis, yang enak, dan sebagainya. Paulus tulis itu, pikirkanlah hal di atas. Gitu. Yang manis, yang nyaman, dan sebagainya. Tapi itu harus kita merebutnya. Ternyata masa persiapan di padang gurun, Yosua itu seorang budak menjadi panglima perang yang mengalahkan seluruh kerajaan, seluruh raja-raja. Bangsa Israel yang budak mengalahkan seluruh prajurit yang ada di tanah Kanaan. Di dalam
kepemimpinan suara Tuhan. Yosua harus berdoa, tanya Tuhan. Dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Diajar untuk meminta kepada Tuhan. Diajar untuk duduk sebagai hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Karena karakter budak di Mesir itu karakter pemberontak. Karakter ketidakpuasan itu sangat tinggi. Jadi saling rampas, saling ambil, saling bunuh, kill or to be kill. Lalu harus menjadi yang namanya yang memperbudak orang lain. Semua dibatasi orang lain tapi diri tidak terbatas. Ikut Tuhan berbalik. Orang lain tidak terbatas, kita terbatas. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu supaya bebanku ringan. Menahan keinginan diri. Lalu mulai belajar untuk memikul beban orang lain. Berbeda konsep. Dulu bekerja untuk tuan yang nggak jelas. Bekerja makanan yang terbatas. Setiap saat dibunuh mati. Setiap saat itu apapun terjadi tidak bisa melewati sesuai dengan kemampuan. Mengikut Tuhan, kita punya Allah yang tidak terbatas. Yang melewati cakrawala pemikiran kita. Pertolonganku datang darimu, pegang tanganku, jangan lepaskan. Terus ada pengharapan. Terus menjadi lebih daripada orang lain. Yosua, seorang budak, 40 tahun kemudian, selama 40 tahun, mengalahkan raja-raja, orang-orang hebat dunia. Anak Tuhan, awalnya anak orang miskin, orang biasa, orang nggak punya penghasilan, orang gagal dan sebagainya. Tetapi ketika mengikut Tuhan, tiba-tiba menjadi seperti Yusuf. Tiba-tiba kita punya karir, punya karya yang diakui dunia. Yang menyelamatkan banyak orang. Termasuk menjadi berkat buat keluarga dan sebagainya. Awalnya nggak bisa apa-apa. Dimana ketika kita dibentuk tahap keduanya, kita harus merebut dan menduduki. Dimana kita harus praktek firman Allah. Kita harus pandai bekerja sama tepo seliro dengan yang lain. Kita harus belajar tunduk terhadap pemimpin, yaitu Yosua. Karena yang awan yang api sudah tidak ada. Orang Israel mulai memasuki tahap musim yang berbeda. Tetapi mereka berhasil. Karena mereka berdoa, mengandalkan Tuhan, lalu taat dan setia mengikut Tuhan. Sehingga mengalahkan raja-raja Kanaan. Akhirnya mereka memperoleh tanah Kanaan. Yang penuh susu dan madu. Akhirnya anak-anak Tuhan yang melewati tahap padang gurun, melewati tahap yang namanya merebut dan menduduki tanah Kanaan, mereka menerima bagiannya. Mereka memiliki susu dan madu. Tanah itu demikian suburnya. Mereka bercocok tanam dengan tenang. Menerima janji Allah, menerima kepenuhan janji Allah. Yaitu Tuhan sudah siapkan yang namanya tumbuhan berbiji, tunas-tunas muda, pohon-pohon berbuah. Awalnya belum berbentuk, dipisahkan dari kegelapan, lalu diberikan batasan, aturan-aturan. Setelah itu dipisahkan air dengan air, diberikan daratan, tapi belum dapat apa-apa, melayani nggak dapat apa-apa. Lalu bekerja juga pas-pasan, semua hidup serba pas. Ingat, Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Kok gini-gini aja melayani sekian puluh tahun? Sedang dipersiapkan.
Saudara sedang bertempur, merebut dan menduduki tanah Kanaan. Lebih keras lagi bekerja, lebih taat lagi kepada Tuhan, lebih lagi melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, hidup lebih benar, lalu berubah dari pelit menjadi orang murah hati. Orang pemarah jadi pelan-pelan bisa belajar menahan marah, pelan-pelan bisa tumbuh buah-buah kesabaran. Yang gerusa-gerusu pelan-pelan bertumbuh punya buah kebijakan dan sebagainya. Nah, setelah itu tumbuhan berbiji, tunas muda dan pohon berbuah, di situ Allah mulai menyediakan, mempersiapkan, belum kita terima, yaitu ikan-ikan yang di air. Segala binatang yang berkeriapan di air. Lalu burung-burung di udara. Yang di darat belum diucapkan. Lalu beranak pinaklah kalian, penuhi air, penuhi udara. Sedang manusia disiapkan di darat. Semua pertanyaan besar. Yang kita kerjakan berhasil, tapi kita tidak terima upahnya. Yang kita kerjakan berhasil, tapi kita tuh tidak terima bagian kita. Kok kayak sama lagi seperti di Mesir ya? Berbeda. Semuanya tuh. Banyak orang bicara begini, saudaraku. Kamu ikut Tuhan kok bisa sakit? Kamu ikut Tuhan kok tetap kurang? Kamu ikut Tuhan kok biasa-biasa? Nih, kami enggak ikut Tuhan. Kamu melayani Tuhan kok biasa-biasa seperti nggak melayani? Nggak ada perkembangan dari hidupmu? Kamu tetap hidup sederhana? Kamu tetap biasa? Sakit pun kamu harus bayar dokter? Kami nggak melayani. Kamu nggak seperti kami. Kami berjuang keras bekerja. Kami mendapat kelimpahan keuangan. Kamu ngapain? Ada lagi yang bicara lebih tragis, saudaraku. Saya dengar itu. Ngapain kamu melayani di gereja itu? Dapat apa kamu? Ngapain kamu bersama pastor itu? Kamu lihat, kami nih keluar dari gereja itu. Kami melepaskan dari pastor itu. Kami berhasil. Kami sekarang kaya. Kelimpahan hidup kami ini. Saudara harus hati-hati. Gitu. Karena ketika persiapan Allah, namanya segala makhluk di air dan di udara, saudara itu belum bisa memakainya. Saudara tetap biasa-biasa. Ingat, bangsa Israel memiliki proses yang panjang 40 tahun, lalu 40 tahun kemudian 80 tahun. Lalu ada namanya musimnya. Musim padang gurun dengan musim namanya di tanah perjanjian. Tapi perang dulu. Nggak langsung menikmati tanah perjanjian. Menyerang atau diserang. Jadi hidup ini penuh ketegangan ikut Tuhan. Tapi kok kami nggak menikmati. Seperti mereka yang hidup di dunia sana. Seperti jemaat yang lain. Seperti orang-orang yang di gereja itu. Seperti orang-orang yang di pelayanan itu. Seperti orang-orang yang mengikuti pastor itu. Hati-hati. Semua itu Allah yang menyediakan. Jangan jadikan benda material. Itu patokan Allah bekerja dan berkenan. Saul 40 tahun menjadi raja yang sukses tidak terkalahkan. Yosua kalah satu kali di Ai, Musa di padang gurun. Yusuf hidup benar, tiba-tiba dijual, jadi budak. Udah hidup benar lagi, jadi nabi. Tapi Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi perdana menteri, orang nomor 1 di dunia. Yang mengatur beliau satu karena mesin negara yang hebat. Udah waktunya, ditunda 2 tahun. Karena masih berharap manusia, mengandalkan manusia. Jangan lupa ya, juru makanan, juru minuman, bilang sama Fir'aun, aku yang menafsirkan itu. Tidak menyebut nama Allahnya, tidak mengandalkan Allahnya.
selama 2 tahun, ada masa proses tahap demi tahap dari Tuhan. Lalu kita hari ini belajar, Tuhan perlihatkan, wow semuanya. Tapi kenapa saya tidak? Gereja menjadi berhasil, pastor menjadi orang yang diberkati. Tapi mana bagian saya? Hati-hati. Spirit iri hati mulai timbul kayak Kain. Membanding-bandingkan diri. Tadi kita sudah belajar bahwa setiap orang Tuhan itu punya rancangan yang tidak sama. Musa cuma satu, Saul cuma satu, Daud cuma satu. Setiap tokoh di Alkitab, Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus, itu cuma satu. Karya adalah cuma buat dia, bukan buat orang lain. Betapa pentingnya mereka itu dan kita. Karena kita dijadikan sesuatu sesuai kehendak Allah. Aku akan memberikan nama yang baru. Hidup yang baru. Semuanya baru. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Tuhan mempersiapkan masing-masing pribadi. Jangan membanding-bandingkan. Dan ada masa yang menentukan kapan kita harus terima. Ada masa persiapan proses pembentukan. Sehingga kita menjadi pribadi yang diinginkan Allah. Yang mirip-mirip deh dengan Yesus. Ada buah-buah roh. Ada perubahan karakter yang Allah kerjakan. Tetapi seringkali hidup kita biasa-biasa. Bahkan menghadapi ujian seperti Yusuf. Bahkan Musa ini 40 tahun hidup di padang gurun lalu mati, nggak terima tanah perjanjian. Yosua bujangnya malah pemimpin tanah perjanjian. Musa yang terima pertama namanya janji Allah, tapi dia nggak terima tanah perjanjian, dia keburu mati. Yusuf terima, Daud terima, Saul terima, Musa tidak. Gitu. Paulus melayani keliling. Rasul-rasul di Yerusalem diam di tempat. Diberkati Tuhan. Paulus itu didera. 3 kali karam kapal. 3 hari terapung di laut. Tidak terhitung aku didera, di penjara. Mestinya dia iri hati dengan Petrus. Aku lebih menderita. Tapi Paulus menyelesaikan tugas panggilannya dengan setia. Nggak membanding-bandingkan. Jadi hari ini kita belajar, teman-teman. Ada masa persiapan dari awal kita dipanggil Tuhan. Dari awal kita mengenal Tuhan. Atau dari awal kita menjadi Kristen. Sama saja. Ada orang Kristen yang bertemu Tuhan atau dipanggil pada waktu Tuhan ketika dia sudah dewasa. Ada yang belum mengenal Tuhan, tiba-tiba ketemu Tuhan menjadi Kristen. Ada banyak perkara yang dimana kita nggak bisa jabarkan satu persatu karena kekayaan Allah. Lalu Allah hadir dalam hidupnya sebagai terang. Setelah itu Allah memisahkan setiap orang dari kegelapan hidupnya. Di mana kita hidup di pagi dan di petang. Kalau di pagi itu masa yang diberkati Tuhan, enak banget ikut Tuhan. Di petang kita harus hati-hati, kita harus pakai namanya penerang-penerang yang lain, bulan, bintang. Firman Tuhan sebagai pelita bagi kakiku, pelita manusia, roh manusia sebagai pelita bagi Tuhan, itu harus nyala semua. Chip itu tertanam. Firman Tuhan yang tertanam di sini, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menyalakan tuntunan Dia. Memang gelap, kesusahan mendatangi kita, tapi jelas Tuhan itu tuntun kita. Jelas Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memang dipakai untuk mengeluarkan kita dari masalah. Itu Tuhan udah atur segala perkara. Setelah itu Tuhan berikan namanya penerang-penerang di cakrawala. Selanjutnya diberikan batasan buat cakrawala. Tuhan menyatakan bahwa kamu tuh terbatas loh. Supaya nanti ketika dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan, rendah hati, tidak memuliakan diri tapi memuliakan Tuhan. Sederhana sekali, saudaraku. Nah, setelah diberikan cakrawala, lalu Tuhan meletakkan penerang-penerang di cakrawala, Tuhan mulai tumbuhkan tumbuh-tumbuhan berbiji, tunas-tunas muda, lalu pohon-pohon berbuah. Tapi manusia itu cuma
belum diciptakan. Kita belum ada di itu, tapi Allah kerjakan di luar daripada pandangan kita, di luar pengertian kita, di luar apa yang kita lihat. Tuhan sediakan, tiba-tiba orang itu bisa mendapat pekerjaan di tempat lain. Tiba-tiba Tuhan bawa orang itu ke tempat yang lain. Di tempat itu membutuhkan dia. Contoh aja, tiba-tiba mendapat jodoh dari benua yang lain. Ada hamba Tuhan yang saya layani, kamu akan mendapat orang bule itu dari luar negeri. Ternyata dia dapat jodoh orang Australia, walaupun tidak bule, tetapi orang itu memang warga negara Australia, gitu. Tapi orang Asia, itu saudaraku. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, yaitu suami dia ini dipersiapkan menikah, punya anak 2, istri meninggal. Lalu hamba Tuhan ini melayani Tuhan sampai umur yang agak lanjut belum menikah. Tapi akhirnya dipertemukan, menikahlah mereka. Ada beberapa hamba Tuhan yang temui seperti itu, mengalami jodoh seperti itu. Tuhan persiapkan namanya calon suaminya di Australia. Dia di Indonesia, di sebuah kota kecil, lalu pindah ke Australia. Di kota besar di Australia, kota metropolis. Tuhan punya rencana dipindahkan sana, dididik di sini menjadi hamba Tuhan. Di sana melayani Tuhan. Di negara Australia. Luar biasa Tuhan persiapannya. Tapi panjang. Sampai umur sekian kok nggak nikah-nikah kamu ya. Umurnya sampai 40 lebih loh saudaraku. Di gereja aja melayani Tuhan, ikut gembalanya aja. Memang dia full timer, dia seorang pastor perempuan. Gembala juga seorang perempuan. Sampai lama, bahkan nubuatan yang diucapkan itu digugat sama dia, nggak percaya. Tapi kan tidak percaya dia itu tidak mengganggu apa yang Allah persiapkan. Karena dia melakukan tugasnya sederhananya menjadi hamba Tuhan. Dia nggak murtad, dia tetap melayani Tuhan. Tetap jalan seperti Abraham. Walaupun dengan segala pikiran bekerjamu, dia tetap di jalan-jalan Allah. Gitu. Tuhan menyediakan tumbuhan berbiji, tunas muda, pohon buah-buahan. Tuhan menyediakan tanah kering di mana air dengan air dipisahkan. Tetapi dia masih tetap sebagai hamba Tuhan. Mulai terjadi gerakan di hati, pingin terus tidak puas. Itu tanda-tanda udah mendekati apa yang Tuhan sediakan. Marah, protes. Bahkan orang yang menyampaikan pesan Tuhan itu diprotes. Gembalanya ngomong. Teman-teman yang lain ngomong. Protes dia. Mana bohong, itu nubuatan palsu. Nggak masalah, Tuhan nggak terganggu. Jadi kalau untuk nyepil dikit ya, teman-teman yang melayani Tuhan, kalau dikatakan palsu, tidak benar, pendeta palsu, loh itu banyak yang dialami. Dikatakan banyak hal yang dikatakan memang bukan dari Tuhan lah pada intinya. Apapun kata-kata nggak enak. Tuhan nggak merasa terganggu. Jadi kita, teman-teman yang melayani Tuhan, jangan merasa terganggu ketika dikatakan. Karena Tuhan tidak terganggu. Kan bosnya tidak terganggu. Seperti perusahaan itu mengeluarkan produk, lalu di luar orang teriak-teriak nih, produk ini nggak enak, tapi perusahaan tetap mengeluarkan produk. Produk itu tetap terjual habis kok. Karena firman Tuhan tidak bisa diganggu oleh manusia. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, pasti jadi. Jadi ketika Tuhan berfirman, itu jadi. Jadi mau kita bergerak gimana, mau bagaimana, tetap di jalan Tuhan, itu pasti jadi. Yang nggak di jalan Tuhan aja jadi. Tapi saya tidak mengajar itu ya. Kita belajar yang ini aja. Akhirnya hamba Tuhan ini pada usia 40 lebih. Dia menikah dengan seorang duda, punya anak 2. Dia pun tidak punya anak. Ada beberapa orang mengalami seperti itu. Buy one get 3. Bercandanya kita sebagai hamba Tuhan gitu. Tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Sang suami ini udah dibentuk Tuhan. Disediakan buat kita. Gitu. Nah itulah tumbuh-tumbuhan berbiji tunas muda yang kita nggak nikmati. Masuk lebih dalam seperti Yusuf menjadi nabi. Burung di udara diberi, ikan-ikan diberi, makhluk-makhluk di air, tetapi kitanya nggak bisa menikmati. Karena kita belum ada, manusia belum ada.
Di bagian kita belum tiba waktunya, artinya belum ada. Kita cuma lihat si A diberkati, si B diberkati, pastornya begini. Orang kayak gitu kok diberkati. Aku tuh lebih dari dia. Normal, saudaraku. Saya itu siapa Tuhan seperti gini. Dia tuh cuma gitu. Kenapa dia itu kok sudah seperti ini enaknya? Ya karena memang waktunya dia. Musimnya dia. Tuhan yang tetapkan. Bayangkan. Musa itu 40 tahun nggak dapat apa-apa. Yosua 40 tahun ikut Musa sebagai bujang, 40 tahun sebagai panglima perang Israel, dapat hak yang sama dengan orang lain. Dibagikan tanah yang sama, malah Kaleb yang dapat gunung sesuai janji Allah. Mestinya Yosua iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Karena memang orang itu masanya waktunya tiba dan memang bagian Tuhan sediakan buat Kaleb seperti itu. Tetapi Kaleb tidak mau mendapat bagian di mana Yosua menjadi pemimpin perang, panglima perang daripada bangsa Israel yang memenangkan raja-raja. Padahal Yosua seorang budak sama dengan Kaleb. Kaleb dapat gunung, Yosua dapat jabatan posisi strategisnya Allah. Tapi setelah itu dia tidak dapat bagian lagi tanah yang lebih besar. Allah itu adil. Setiap orang diberikan namanya haknya ketika kita juga dituntut untuk melakukan kewajiban. Tetapi hak itu tidak bisa terukur secara pandangan manusia. Itu namanya teokrasi. Absolutnya Allah. Tetapi semuanya sudah ditetapkannya. Allah tidak pernah terganggu dengan namanya keributan manusia. Hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa dari awal kita ini gelap, tidak berbentuk. Allah hadir dalam hidup kita. Kita mulai dibentuk untuk menyambut di masa yang akan datang apa yang Allah sediakan. Tetapi harus melalui tahap demi tahap. Terus mengalami musim demi musim. Musim Musa tiang awan tiang api, musim Yosua musim berperang. Musim karakter kepemimpinan Musa, musim karakter kepemimpinan Yosua. Semuanya itu ada cara Allah. Setelah itu baru memiliki tanah perjanjian. Yosua 80 tahun melayani Allah, Kaleb melayani Allah 80 tahun, Kaleb mendapatkan kelebihan gunung, Yosua tidak. Musa melayani Allah 40 tahun, mati begitu saja, tidak terima tanah perjanjian. Semuanya berbeda, tetapi ukurannya yaitu ukuran apa yang Allah tetapkan. Ada waktunya, ada prosesnya, ada namanya persiapannya. Panjang, pendek, besar, kecil, nilai, itu Allah yang tentukan. Sehingga kita harus berbesar hati. Kita harus mengikut Tuhan hingga akhir. Mungkin kita Musa, cuma 40 tahun. Ada teman-teman yang habis itu dipanggil Tuhan pulang. Mungkin kita seperti Yosua, menjadi orang dipakai Tuhan. Tapi hidup kita biasa-biasa, tidak seperti orang lain, tidak seperti jemaat yang diberkati. Mungkin kita seperti Kaleb, ikut Tuhan kok nggak ditentukan jadi pemimpin kayak Yosua. Tetapi Kaleb mendapat gunung. Sehingga semua itu di dalam rencana Allah. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar berjalan bersama Yesus. Itu ada masa, ada waktu, ada cara, ada proses, ada pembentukan. Sehingga ketika hasil juga terjadi, ada juga yang Allah tentukan. Nggak sesuai kehendak kita. Sehingga teman-teman hari ini jangan kecewa mengikut Tuhan. Semua ada waktunya. Ada Allah yang tentukan. Semuanya berbeda. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, Allah itu teokrasi. Allah itu absolut. Amin, saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.